Ya, untuk mengetahui lebih lanjut persoalan calon jemaah haji ilegal WNI yang menggunakan paspor Filipina, kita tersambung dengan Irjen Kementerian Agama, Bapak M. Yasin. Selamat sore, Pak Yasin. Selamat sore, Bung Andrea Lesmana. Ya, Pak Yasin, bagaimana kasus calon jemaah haji ilegal WNI yang menggunakan paspor Filipina ini bisa terjadi, Pak Yasin? Ya, ini kita juga harus berterima kasih dengan Filipina bisa mengungkap ini. Karena kalau ditinjau dari modusnya, ini kelihatannya ini kali ini yang baru bisa diungkap. Dan masa-masa sebelumnya saya pikir ini sudah pernah mengalami nih kalau melihat apa yang dilakukan oleh 5 orang yang sekarang ditahan oleh pemerintah Filipina, yakni orang Filipina sendiri itu. Jadi ini domainnya adalah sudah kepada pemalsuan dan hubungan antar negara terhadap dokumen palsu yang digunakan asli tapi palsu ini. Jadi Kementerian Luar Negeri yang sudah tadi disampaikan menangani itu saya kira sudah pas sekali. Namun dari sisi lain yang berkaitan dengan pemberangkatan haji ini, kita harus lebih luas mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa kasus-kasus seperti ini harus tidak harus terulang lagi di masa mendatang. Pergi haji ini kan harus sabar ini. Ini kan kasus-kasus orang tidak sabar, kemudian ditambah dengan unsur penipuan ini yang jelas ya hajinya sudah tidak sah seandainya berhasil berangkat ke sana ya. Mengaku warga Filipina akhirnya berhasil ke sana dan pulang. Ini kan ada unsur penipuannya ini. Haji ini kan merupakan ibadah suci ya. Ibadah yang didamkan setiap warga dan mereka harus mengantri dan sabar. Nah, ini menempuh jalan seperti ini saya kira suatu hal yang sangat-sangat tidak disayangkan atau tidak ya, Pak Yasin. Gitu. Pak Yasin, apakah memang sudah ada komunikasi dari pemerintah dengan WNI yang berada di Filipina saat ini yang sedang dilakukan investigasi terhadap mereka, dan apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah, Pak? Ya, karena ini sudah ditangani oleh Kementerian Luar Negeri dan dari kasusnya kan kasus penipuan dokumen paspor itu saya kira sudah pas. Dari pihak Kementerian Agama itu lebih banyak harus mensosialisasikan atau memberikan penjelasan kepada warga kita yang berangkat haji ini untuk sabar menunggu. Kalau kuota itu panjang artinya antriannya lama, kan tahun depan ada kemungkinan ditambah kuota kita seiring dengan selesainya pembangunan prasarana di tawaf di Masjidil Haram. Jadi bisa kembali kepada kuota semula, yakni kisarannya tuh 211 atau bahkan lebih dari itu, 211.000 maksudnya. Pernah 220. Kalau ada tambahan prasarana yang dibangun luas kan bisa lebih dari itu. Sehingga akan mengurangi masa antrian. Nah ini harus kita jelaskan juga, jangan sampai menggunakan kuota luar negeri tapi dengan cara-cara penipuan semacam ini. Gitu, Bung. Ya, kalau dari pihak Depak sendiri, apakah memang penyebab utama yang menjadi faktor ketika WNI ini melakukan atau menggunakan paspor palsu untuk naik haji ini memang daftar tunggu yang cukup lama, atau memang ada faktor lain, Pak? Mungkin penyebabnya apa? Ada kemudahan dari pemerintah Filipina untuk warga negaranya yang ingin berangkat haji begitu, atau seperti apa, Pak? Ya, ini faktanya kan warga kita bukan warga Filipina. Kuota Filipina saya kira juga tidak terlalu besar, tapi berhubung mungkin tidak terisi oleh warga Filipina sendiri, 5 orang ini bermanuver untuk menawarkan ke warga Indonesia. Dan saya pikir ini juga saya duga ini juga telah terjadi di tahun-tahun sebelumnya melihat modusnya kayak seperti ini. Kan pergi ke sana dengan tidak satu rombongan itu terpencar dengan visa turis. Baru setelah sampai di sana dibagikan paspor itu. Nah, ini ada kerjasama dengan pihak dalam, dari pihak imigrasi dari pemerintah Filipina. Kalau enggak akan bisa keluar asli itu paspor Filipina itu. Jadi ada orang dalam yang korup, yang tadi disinggung tadi, dan dengan orang yang sudah biasa mengurus seperti ini. Nah, ini baru ketahuan, ini kan merupakan hal yang bagus sekali bagi kita untuk bisa memberikan penjelasan kepada warga kita atau bangsa Indonesia ini. Jangan melakukan hal yang seperti itu.
Yang faktor utamanya yaitu antrian, Oke. yang jelas itu. Walaupun lebih mahal sedikit, itu kan kisarannya range-nya kan 78 sampai 131 juta. Kalau haji di Indonesia sendiri itu kan sebenarnya sangat murah tuh, 35 juta. Nah, harga aslinya memang kisarannya 60 juta. Tapi kan disubsidi oleh pemerintah itu. Atas rekomendasi dari anggota Dewan juga itu yang memberikan suatu persetujuan untuk memberikan subsidi itu sudah dimudahkan tuh jamaah haji Indonesia itu. Oke. Nanti kalau berangkat ke sana juga harus dianjurkan orang yang seperti ini akan ditampung di mana? Iya. Ditampung di Filipina. Mungkin ya di Filipina kan kalau yang di sana muasasahnya tahu bahwa dia orang Indonesia tapi menggunakan Filipina kan juga ada penolakan setelah sampai di Arab. Iya, Pak Yasin, kita tahu juga bahwa banyak ini warga negara Indonesia yang memiliki paspor Indonesia, tapi dia berangkat hajinya melalui negara lain, Pak. Apakah itu diperbolehkan atau seperti apa, Pak? Ya, ini umumnya adalah mereka yang artinya itu yang sedang bepergian dan untuk kepulangannya itu melalui transitnya di Arab Saudi itu pun juga sulit. Sulitnya itu artinya tidak termasuk orang yang bisa mendapatkan fasilitas pemondokan. Kan dia di ember-ember toko nanti akhirnya kalau yang seperti itu. Itu sangat kecil kemungkinannya, yaitu hal yang bisa dilakukan pada masa-masa yang lalu bisa terjadi sekarang ini sangat kecil kemungkinannya karena sekarang itu sistemnya adalah elektronik haji atau e-hajj. Seseorang itu nginapnya di mana, transportnya apa, transport udaranya apa, transport lokalnya apa, cateringnya siapa yang melayani sekarang terdata dengan baik. Nah ini justru menghindari yang seperti ini. Oke. Menghindari adanya haji-haji yang berinisiatif diusahakan oleh seseorang, akhirnya di sana juga akan terlantar, akhirnya bergabung juga ke tenda-tenda Indonesia nanti yang seperti itu. Nah itu kan juga menjadikan suatu permasalahan. Di satu sisi kita tidak bisa menolak karena warga Indonesia faktanya. Iya, betul. Walaupun pemegang paspor negara lain. Gitu. Baik, Pak Yasin, terakhir Pak Yasin, apa langkah yang akan dilakukan oleh Kemenak agar peristiwa ini tidak terjadi? Apakah sosialisasi dari Kemenak ini bisa dikatakan kurang atau bagaimana, Pak? Ya, mengedukasi seluruh masyarakat, tidak hanya calon haji yang sudah mendaftar, tapi bagi yang belum mendaftar, ini kan belum mendaftar mereka itu. Iya. Itu berikan edukasi atau diberikan sosialisasi secara luas melalui audio visual, misalnya yang jangkauannya seluruh Indonesia, bahwa peristiwa ini menjadi lesson learned bagi kita untuk menganjurkan warga Indonesia itu tidak melakukan hal yang sama seperti ini. Itu Bung Andra Lesmana. Baik, terima kasih Pak Yasin, Irjen Kementerian Agama, telah tadi bergabung bersama kami di Prime Time. Terima kasih Pak Yasin.